Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Heti Primasari dalam mata kuliah Logika Informatika, dan kali ini kita masuk ke materi 7 yaitu kuantor. Outline materi pada hari ini antara lain fungsi pernyataan, kuantor umum, kuantor khusus, dan negasi kuantor. Oke, kita mulai dengan fungsi pernyataan. Fungsi pernyataan merupakan suatu kalimat terbuka yang ditulis sebagai PX. PX bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya untuk setiap X. Dan X di sini adalah anggota dari semesta pembicaraan. Berikut ini adalah contoh fungsi pernyataan. Yang pertama, fungsi pernyataan PX di mana X ditambah 5 kurang dari 3. Yang kedua, fungsi pernyataan PX di mana X bernafas di dalam air. Fungsi pernyataan PX, X ditambah 5 kurang dari 3, akan bernilai benar untuk semua anggota semesta pembicaraan X ditambah 5 kurang dari 3 untuk X kurang dari minus 2. Fungsi pernyataan PX, X ditambah 5 kurang dari 3 akan bernilai benar untuk beberapa anggota semesta pembicaraan X ditambah 5 kurang dari 3 untuk X kurang dari sama dengan minus 2. Fungsi pernyataan PX, X ditambah 5 kurang dari 3 akan bernilai benar untuk tidak ada anggota semesta pembicaraan yang memenuhi X ditambah 5 kurang dari 3 untuk X lebih besar dari 2. Fungsi pernyataan PX, X bernafas di dalam air, akan bernilai benar untuk semua anggota semesta pembicaraan X bernafas di dalam air untuk X dengan anggota ikan dan katak. Fungsi pernyataan PX, X bernafas di dalam air, akan bernilai benar untuk beberapa anggota semesta pembicaraan X bernafas di dalam air untuk X, ikan, manusia, dan katak. Fungsi pernyataan PX, X bernafas di dalam air akan bernilai benar untuk tidak ada anggota semesta pembicaraan yang memenuhi X bernafas di dalam air untuk X, manusia. Berikutnya, kita akan bahas tentang kuantor umum atau universal. Kuantor umum memiliki simbol seperti huruf A terbalik, dan ini dibaca semua atau setiap ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba baca simbol ini ya. Simbol di atas jika dibaca sebagai berikut. Untuk semua atau setiap X elemen A, PX merupakan pernyataan yang benar. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat diagram Venn sebagai berikut. Ada bilangan natural, integer, rasional, real algebraic, dan real. Masing-masing memiliki anggota sendiri-sendiri. Nah, dari diagram bilangan di atas, kita bisa bentuk kuantor-kuantor umum dari himpunan-himpunan bilangan tersebut. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Pada nomor 1, untuk setiap X elemen bilangan natural, jika X ditambah 1 akan lebih besar dari 0. Dan itu betul ya teman-teman ya. Elemen bilangan natural yang 0, 1, 2, 3, jika ditambah 1 akan selalu lebih besar dari 0. Untuk yang kedua, untuk setiap X elemen bilangan integer atau Z, jika X ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah X sama dengan X itu sendiri. Untuk yang ketiga, untuk setiap X elemen bilangan real atau R, jika X dikuadratkan maka dia akan lebih besar sama dengan 0. Berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah menentukan kuantor umum atau universal untuk kalimat semua mahasiswa harus rajin belajar.
Langkah pertama adalah carilah lingkup atau skop dari kuantor universalnya, yaitu dengan membentuk kalimat, jika X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar. Tidak harus X ya teman-teman variabelnya, dan bentuklah dalam kalimat jika maka. Selanjutnya akan ditulis, jika mahasiswa X, maka harus rajin belajar X. Kalimat jika maka yang sudah kita bentuk sebelumnya, lalu kita simbolkan ya teman-teman, dan X diletakkan di dalam kurung. Berikutnya, kita beri kuantor universal di depannya. Karena tadi kalimatnya adalah semua, maka kita beri kuantor universal yang mana simbolnya adalah seperti A terbalik, lalu kita beri dengan variabelnya, yaitu X. Setelah menambahkan kuantor universal ke bagian depan kalimat, lalu ubahlah kalimat simbol sebelumnya menjadi suatu fungsi. Seperti ini ya teman-teman. Berikutnya kita bahas tentang kuantor khusus atau eksistensial. Kuantor khusus memiliki simbol seperti huruf E terbalik, dan ini dibaca ada atau untuk beberapa. Oke, kita coba baca simbol di atas ya teman-teman ya. Simbol di atas jika dibaca ada atau untuk beberapa atau untuk paling sedikit satu X elemen A, PX merupakan pernyataan yang benar. Untuk contohnya, kita gunakan diagram Venn yang tadi ya teman-teman. Untuk contoh pertama, bisa dibaca di situ ada X yang elemen bilangan Z atau integer. Jika X dikali 5, maka dia sama dengan 75. Pada nomor 1, kenapa kita gunakan kuantor khusus? Itu karena hanya ada satu atau mungkin beberapa elemen bilangan Z atau integer yang dikali 5 itu menghasilkan 75. Yaitu kalau di situ hanya 15 ya teman-teman ya. Contoh yang kedua, ada X yang elemen bilangan real, yang mana jika X di pangkat 3 ditambah 1 maka sama dengan 0. Untuk contoh yang nomor 2, kenapa pakai kuantor khusus? Itu karena hanya ada satu X yang jika dimasukkan ke persamaan itu pas ya. Yang mana X-nya adalah minus 1 ya. Minus 1 di pangkat 3 maka jadi minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Berikutnya kita pelajari langkah-langkah menentukan kuantor khusus atau eksistensial untuk kalimat ada pelajar yang memperoleh beasiswa prestasi. Yang pertama, carilah lingkup atau skop dari kuantor eksistensialnya, yaitu dengan membentuk kalimat ada dan ada variabelnya X ya. Jadi di situ ada X yang adalah pelajar dan X memperoleh beasiswa prestasi. Di sini variabelnya nggak harus X ya. Selanjutnya, dari kalimat tadi akan ditulis dengan simbol pelajar X dan memperoleh beasiswa prestasi X. Ingat, di sini kita pakai kata hubung dan. Berikutnya, kita beri kuantor eksistensial di depan kalimatnya dengan simbol E terbalik dan X ya, sesuaikan dengan variabel yang dipakai. Berikutnya, kita ubah menjadi fungsi ya teman-teman, seperti pada simbol di bawah ini. Ingat, kata hubungnya dan. Dari berbagai contoh pada bagian sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa jika pernyataan memakai kuantor universal, maka digunakan perangkai implikasi, yaitu jika semua, maka. Jika pernyataan memakai kuantor eksistensial, maka digunakan perangkai konjungsi, ada, yang, dan. Berikutnya, kita bahas tentang negasi kuantor ya. Ingkaran kalimat semua X bersifat PX adalah ada X yang tidak bersifat PX. Simbolnya seperti di bawah ini ya teman-teman.
Sedangkan negasi atau ingkaran kalimat ada X yang bersifat PX adalah semua X tidak bersifat PX. Berikutnya kita coba cari negasi kuantor universal dari kalimat P, semua bilangan bulat adalah positif. Simbolnya ada di bawah ini ya. Negasi kuantor universal yang tadi adalah ada bilangan bulat yang tidak positif dengan simbol di bawah ini ya teman-teman. Ingat, negasi dari jika maka adalah ada dan. Berikutnya, kita coba mencari negasi kuantor universal dari kalimat Q, yaitu semua bilangan asli adalah positif dengan simbol di bawah ini. Negasinya adalah beberapa bilangan asli tidak positif, simbolnya di bawah ini ya. Kenapa jawabannya seperti demikian? Ingat kembali, ekivalensi pada hukum logika negasi implikasi, seperti yang tertera pada simbol di samping ya teman-teman. Berikutnya kita akan coba cari negasi kuantor eksistensial dari kalimat P, yaitu ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Simbolnya seperti di bawah ini ya. Negasinya adalah semua bilangan prima bukan bilangan genap, dengan simbol seperti di bawah ini. Contoh berikutnya, kita akan cari negasi kuantor eksistensial dari kalimat Q, ada wanita yang menyukai sepak bola. Simbol atau ekspresi logikanya seperti di bawah ini ya. Negasinya adalah semua wanita tidak menyukai sepak bola. Simbolnya seperti di bawah ini ya teman-teman. Demikian penjelasan dari saya terkait kuantor. Terima kasih telah mendengarkan dan silahkan diulang kembali untuk dipelajari ya teman-teman. Tanyakan bila ada yang belum jelas.